Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 3, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Di pembelajaran 6 ini kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan juga SBDP di halaman 147 sampai dengan 156. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Karina. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain di subtema yang ada di sini. Nah, atau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini ya. Nanti ada daftar lengkapnya seperti ini nih. Misalnya adik-adik kelas 2, mau lihat playlist kelas 2, berarti pilih yang ini. Klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke playlist tema di kelas 2. Contohnya, misalnya Karina mau lihat kelas 2 tema 2, berarti klik yang ini ya, klik putar semua. Nah, nanti akan diputar otomatis semua videonya mulai dari halaman awal. Nah, di sini adik-adik lihat sebelah kanannya ya. Nih misalnya ini ada pembelajarannya, dicari pembelajaran berapa, subtema berapa, dan halaman berapa. Nah, ini nanti adik-adik bisa lihat ya. Nah, adik-adik kita mulai ya. Ini ada menyantuni anak yatim ya. Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti. Usia mereka sebaya. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab walau jarang bertemu. Nah, nanti dibaca lagi teksnya dengan intonasi yang jelas ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita buat kalimat dari kata berikut adik-adik. Karina contohkan di sebelah kanan ya. Dari kata anak yatim, Ani adalah anak yatim. Nah, lalu yang kedua berkunjung, Siti berkunjung ke rumah Ani. Lalu dari pandai, Siti anak yang pandai. Lalu menyantuni, setiap orang berkewajiban menyantuni anak yatim. Ya, jika kita mampu ya. Nah, lalu tulis kembali cerita tentang kunjungan Siti ke rumah kakek atau kunjunganmu ke rumah kakekmu ya, boleh. Nah, ini ada contoh. Minggu pagi, Siti bersama ayah, ibu, dan kakak pergi ke rumah kakek. Siti dan keluarga sering mengunjungi kakek. Saat tiba, ternyata kakek dan nenek sudah menunggu di halaman. Siti langsung berlari menghampiri kakek dan nenek. Siti sangat bahagia karena bisa melepas rindu kepada kakek dan nenek. Setelah melepas rindu dengan kakek dan nenek, Siti dan keluarga masuk ke dalam rumah. Mereka berkumpul bersama di ruang keluarga. Ibu Siti membawa kue dan camilan untuk dimakan bersama. Mereka pun makan camilan bersama sambil bersenda gurau dan bercerita. Nah, itu contoh dari Kak Rina ya. Sekarang kita baca lagi. Setelah mengunjungi Ani, Siti dan keluarga kembali ke rumah. Kakek dan nenek sangat senang Siti berkunjung ke rumah. Siti dan Ali diberi sejumlah uang oleh nenek. Wah, dikasih angpau nih adik-adik. Ya, Siti dan Ali masing-masing mendapat uang Rp5.000. Nah, Siti dan Ali membelanjakan uang mereka. Coba kalian tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang mereka terima. Ya, nomor 1. Siti mendapat uang dari nenek kan tadi 5.000 ya. Lalu Siti beli pensil 2.000. Berarti kita hitung dulu kembaliannya berapa. 5.000 dikurang 2.000. Berapa adik-adik? Berapa ya? 3.000 ya. 3.000. Nah, berarti kembaliannya mungkin Karina akan buat satu lembar 2.000-an dan satu lembar 1.000-an. Ya. Lalu yang nomor 2. Nah, Ali tadi juga dapat 5.000 kan? Terus Ali beli penghapus 1.000. Kita hitung dulu. 5.000 dikurang 1.000 sama dengan 4.000. Nah, kalau 4.000 ini Karina akan buat 2 lembar aja deh. 2 lembar 2.000-an ya. 2.000-an. Lalu Siti mendapat uang 5.000 tadi, lalu membeli buku Rp3.000. Kita kurangi dulu nih, berapa kembaliannya. 5.000 dikurang 3.000 sama dengan Rp2.000. Jadi mungkin yang ini Karina mau
buat 2 lembar, kembaliannya ya 1000-an. Nah, ini kembaliannya ya. Kemudian Ali mendapat uang dari nenek 5.000. Ali membeli kotak pensil seharga 4.000. 5.000 dikurang 4.000 sama dengan 1.000. Nah, ini sih bisa 1 lembar aja ya. 1 lembar 1.000-an. Nah, gampang ya adik-adik ya. Kita baca nih selanjutnya. Kakek adalah seorang yang hebat. Dahulu kakek pandai membuat prakarya. Dari kakek, Siti belajar membuat tempat pensil dari barang bekas. Nah, ini ya cara membuatnya, tempat pensil cantik. Jadi, alat dan bahannya adalah botol plastik bekas minuman ya, 1 buah, lalu kertas sampul warna hijau atau warna lainnya boleh. Ukurannya 21 cm kali 8 cm sebanyak 1 lembar. Potongan sisa kertas pembungkus kado berwarna perak, emas, atau warna apa saja berukuran 1 cm kali 21 cm sebanyak 1 helai. Kemudian 3 helai potongan kertas sampul warna merah ukuran 2 cm kali 3 cm untuk membuat bunga mawar. Selembar kertas warna hijau muda ukurannya 4 cm kali 8 cm untuk membuat daun bunga mawar. Lalu setangkai ranting kering dari rerumputan ya. Kemudian lem tembak atau hot glue atau lem uhu juga bisa. Lalu ada gunting, spidol merah dan hijau, penggaris ya. Nah, caranya pertama siapkan botol plastiknya nih. Ini kan contoh botol bekas minuman ya. Dibersihkan dulu, dicuci lalu dikeringkan. Lalu digunting botolnya dengan tinggi dari dasar botol sekitar 3/4-nya. Berarti kalau ini ada botol, 3/4-nya mungkin sekitar ini ya, seginilah ya. Sekitar seginilah adik-adik ya. Nah, terus ambil potongan botol plastik bawah yang ini, simpan bagian atas untuk kerajinan yang lain, yang ini nanti simpan. Ya, lalu siapkan kertas-kertasnya nih. Lalu balut bagian teratas botol plastik dengan kertas warna hijau atau warna lainnya. Kita mungkin memerlukan penggaris ya, spidol atau pulpen dan gunting. Gunakan lem tembak atau lem uhu. Kemudian tambahkan sedikit hiasan di bagian atas dan tempelkan secara melingkar kertas warna perak, emas, atau lainnya. Kemudian siapkan daun bunga mawar dengan menggunting kertas berwarna hijau muda ukuran 4 cm kali 8 cm. Buat daun yang kecil-kecil saja, sekitar lebarnya 1 cm, panjangnya 1,5 cm. Lalu siapkan setangkai batang atau ranting rerumputan yang telah kering. Lalu buat 3 kuntum bunga mawar dari kertas. Nah, caranya bisa cari di tutorial cara membuat pita bunga mawar merah dengan teknik melipat pita. Tentunya kita juga boleh menggunakan model kertas lain ya. Nah, mungkin tutorial cara membuat bunga kertas bisa menjadi pilihan juga. Nah, seperti ini ya. Kemudian gunakan lem tembak untuk menempelkan si bunga mawar tadi adik-adik. Ya, biarkan lem mengeras dan dingin hingga bunga-bunganya menempel dengan baik dan kuat. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!